dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Selamat datang di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Hari ini gue lagi ditemenin sama sahabat gue namanya Edo Putra Ramadan. Halo Edo. Halo Bang Faris. Kalau lu Ramadan kapan lahir, Dok? Gua 19 Maret 93 pada zamannya. Anjir, lebih tua lu dari gue, Nyet. Emang lu berapa, Nyet? Oktober gue. Oh iya, berarti lu manggil gua abang dong. Ampun Bang. Sorry, nama lu bukan Edo Putra Ramadan, tapi Rido Putra Ramadan. Iya, Rido Putra. Pertanyaan yang template yang biasa gue tanyain, karena beberapa episode terakhir gue nanyain dan ada yang bisa jawab, ada yang enggak. Lu tahu nggak arti nama lu? Tahu. Apa? Karena nama gue tuh sebenarnya gampang kan. Oh iya. Rido Putra Ramadan, gitu kan. Rido itu ya orang tua gue mengekspektasikan gue orang yang selalu ikhlas, gitu. Putra itu karena gue cowok, Ramadan itu karena gue lahir di bulan Ramadan. Sebenarnya itu simple. Iya. Gue kira kayak seorang putra yang diridhoi Allah yang lahir di bulan Ramadan. Nah, sebenarnya kata ridho itu ambigu, gitu kan. Bukan ambigu, banyak tafsir. Banyak tafsir, benar. Bisa nyokap gue yang, aduh, gue ikhlas dah yang penting gitu. Atau bisa di sini ya membentuk gimana caranya lu jadi orang yang ridho gitu. Banyak tafsir. Banyak tafsir ya. Banyak tafsir. Oke, nice. Jadi kenapa gue ngajak Rido? Gue biasanya manggil dia Edo ke sini. Flashback dikit, dia nih sebenarnya sama kayak gue, suka ya traveling lah. Tapi gilanya nih bocah travelingnya lebih bangke lah, lebih banyak banget dari gue. Dia dulu masuk dalam squad bernama Jerat di tahun pertama dia kuliah, Jejak Rantau. Mantap. Terus yang kedua Papap Preman-preman. Kalau gue kan Au Adventure. Au, baik. Au Adventure dulu. Nah, sekarang dia sebenarnya tema yang hari ini akan diangkat sama Edo, dia bukan hijrah dari masalah travelingnya dia, karena dia masih traveling dan explore, dan kalau gue bilang semenjak dia kerja lebih gila lagi, bro. Dia sampai ke Indonesia Timur gitu. Betul. Ke hidden paradise di Indonesia di-explore sama dia. Karena emang dia juga lagi menuju ke jenjang pernikahan pelan-pelan. Amin. Cuman yang paling menarik, dia sekarang sedang menggeluti hobi bercocok tanam. Iya, bercocok tanam ya istilahnya. Betul, Bang. Jadi tukang tanaman. Jadi tukang tanaman, dan itu juga dia pertamanya nggak tahu hobi atau enggak, nanti kita tanya. Terus yang kedua, dia ngebantu orang dan ngejualin juga gitu loh. Ya, emang sebenarnya kadang nggak jauh sih lu dari explore Indonesia, terus tiba-tiba ngelihat tumbuhan, jadi lu pengen bertanam. Cuman kan kadang larinya kalau nggak ke fotografi, tour and travel, terus habis itu cerita perjalanan, video perjalanan kayak gua. Dan ini tiba-tiba lu kepikiran untuk bercocok tanam, Dok. Di brand yang dia namai dengan Ruang Flora ya? Betul. Ruang Flora. Buat informasi, home base-nya dia sama kayak gue di Jakarta. Jadi kita masih rombongan anak selatan lah. Dia Jakarta Selatan, gue Tangerang Selatan, boy. Oke. Masih satu selatan ya? Iya. Nah, pertanyaan gue, coba lu ceritain awal mula, ngapain lu bercocok tanam gitu loh? Oke. Sebenarnya begini. Basic gue di sini emang bener tadi yang udah lo bilang, emang gue orangnya doyan lancong, emang gak bisa diem sebenarnya kayak gitu kan. Dan emang basically itu gue addict terhadap nature,
Bisa dibilang kayak gitu awalnya. Oke, Ap- dari situ. Gimana? Coba sebelum lanjut lagi, gue nanya, gimana edik lu terhadap nature? Oke, gue di sini dibilang kalau pencinta alam itu kan sebuah komunitas. Itu sebenarnya banyak tafsiran gitu kan. Gue salah satu pencinta alam dan penikmatnya, bisa dibilang seperti itu. Apa yang udah diciptain dengan apa Tuhan, kayak gitu kan. Apapun itu menurut gue di situ, wah gila. Itu sebenarnya keren gitu. Coba lu angkat dikit laptop lu, liatin perlengkapan perang lu. Ini perlengkapan gue tuh. Anjir. Alat-alat gue yang membantu. Gudang Eger ya? Iya, orang bilang kayak good step kamar gue. Good step. Tapi nggak apa-apa, biar terus ke bawah aja, biar nggak lupa gitu. Oke, terus? Nah, jadi emang gue penggiat alam kayak gitu kan. Awal gue dari suka, awalnya itu bukan dari, ya bisa dibilang dari naik gunung gitu kan. Wah, gue suka naik gunung gitu kan. Gue suka pemandangan landscape gitu kan. Gue suka alam dan seisinya lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, dari situ gue melancong kemana-mana, gue traveling ke sini, gue coba ke gunung ini, ke pantai ini, laut ini, dan segala macam kayak gitu kan. Di situ ngebuat gue ngeliat kayak, wih, itu benar-benar kayak apa ya, suatu ciptaan yang luar biasa sih, gue ngeliatnya kayak gitu kan, ciptaan yang luar biasa. Dari situ, dari hobi itu gue coba untuk menjaga gitu kan, karena ya sebenarnya kata-kata gue ini termaksud kata-kata yang ya dibilang bullshit sih enggak gitu kan, tapi dari gue sendiri pun menjalaninya gitu kan, biar dia terus apa namanya, biar dia terus apa ya sebutannya, biar dia terus terjaga kayak gitu kan. Dari gue sendiri pun ikut gimana caranya pun, gue salah satu, gue menikmati juga gue menjaga gitu kan, dari awal itulah kayak gitu kan. Nah, kenapa dibilang naik gunung kok bisa ujung-ujungnya tanaman gitu kan? Karena di sini kalau misalkan kita ngelihat alam itu identik dengan sebuah pemandangan yang hijau gitu kan, bisa menyegarkan mata, cuci mata dan segala macam gitu kan. Sebenarnya seisinya itu kan masih ada hewan-hewan kayak gitu kan. Nah, di sini pun part tumbuhan ini jarang dilirik gitu kan, jarang dilirik sama orang kayak gitu. Plus di sini kan gue melangkahi aturan yang ada. Ketika di sini gue coba untuk cinta terhadap hewan-hewan apa segala macam, gue pasti punya keinginan untuk gue coba ngerawat kali ya gitu. Nah tapi di situ secara nggak langsung, kalau misalkan gue merawat mereka, ya ibarat di situ gue menyiksa gitu kan. Mereka gue kandangin, nah berasa sekarang di situasi kayak gini gimana lu sih pindah rasanya? ekosistem dari ekosistem mereka gitu kan? Iya gitu. Ketika lu dikurung gimana sih rasanya? Ih bosen kan, lu pada teriak-teriak kan. Nah sama halnya dengan makhluk hidup satu itulah gitu kan, dengan hewan-hewan. Nah makanya di sini dari gue sendiri ya udah biar dia hidup di alamnya aja kayak gitu. Sebenarnya ketika di situ hewan itu emang udah terancam punah apa segala macam, ya udah mending dilestariin gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dilihat cara pelestarian di sini kan masih bermacam-macam ya, bisa berarah ke baik, bisa enggak gitu kan. Makanya dari gue sendiri gue nggak menyentuh hal itu gitu kan. Cukup gue menikmati aja, oh ini loh jenisnya gitu. Nah di luar dari situ alam dan isinya masuklah ke tumbuh-tumbuhan, ke flora gitu. Itu yang nggak dilirik orang sebenarnya. Kalau misalkan kita lihat secara kasat mata, ya semua warnanya hijaunya gitu. Semua warnanya sama-sama aja gitu kan. Nah tapi di situ pas gue ngeliat sendiri, ini cara tumbuhnya beda. Ini habitatnya beda. Nah dimulai dari situ deh gitu kan. Selagi gue traveling gitu atau naik gunung apa segala macam, coba deh gue ngelirik ke hal yang itu. Wah menarik juga tuh gitu kan. Oh ada nih sebuah tanaman yang habitat hidupnya cuma di tebing gitu kan, yang emang perputaran udara dan suhunya benar-benar dingin gitu kan. Kok bisa dia? Nah dari situ deh gue ngulik kayak gitu. Dan dilihat dari situ juga gue, wah gimana ya? Gue menyiksa mereka nggak ya kalau gue coba merawat gitu kan? Gue coba bawa ke kota kayak gitu kan, gue coba melestarikan gitu kan, tanpa mereka berasa kayak lu malah nyiksa gue gitu. Nah dari situlah gue coba pelajarin satu-satu. Oh tanaman ini, oh tempat mereka tinggal di sini gitu. Nah dimulai dari situ gue coba ada beberapa waktu belakangan ini, bukan belakangan ya, kemarin itu gue coba ke toko tanaman di Bogor. Oh bukan Ragunan? Bukan di Ragunan, di Bogor. Malah di Bogor gitu. ya? Jadi gue ngeliat sepanjang jalan itu, wah anjir tanaman semua gitu kan. Gue kepo juga dong gitu
kan. Di situ ada salah satu sebutannya Panajib gitu kan. Itu gue belajar banyak dari dia, guru gue lah untuk masuk ke dunia-dunia tanaman gitu. Shout out Pak Dari Najib. dia, Panajib, Pak gue Najib ini ngeliat usia berapa? Panajib tuh kisaran 45-an lah, udah tua gitu. Dia dagang sama Oke, istrinya oke. juga gitu. Terus gue ngeliat Panajib, saya sebenarnya masih jauh buta nih sama tanaman. Apa sih menurut Panajib kenapa bisa ada, dibilang bukan harga jual dulu ya gitu kan, kenapa di sini tanaman ini bisa apa namanya orang banyak tertarik kayak Survive, gitu. hidup, Iya, dan banyak yang mau bisa gitu. hidup di sini, betul. Terus dia ngeceritain kayak gitu kan ya, bla bla bla. Ini tanaman ini gitu kan, ini sebenarnya sama aja kayak lu melihara makhluk hidup yang lain, contoh kayak hewan kayak gitu kan. Nah, di situ lu punya engage terhadap tanaman, dibilang kayak gitu kan. Wah, masa gitu kan. Itu sebenarnya dari akal sehat gue mikir, kali Pak gitu kan. Nah, Iya. tapi di luar kayak gitu ya gue coba menyimak kayak gitu kan. Gue coba menyimak. Jadi nggak sekali aja gue ke situ kan. Jadi gue belum beli, cuman ngobrol aja gitu, lewat situ cuman ngobrol sama cuci mata. Awalnya cuman itu doang. Dan dia Ketemu welcome bapaknya ya. lagi, welcome banget. Lo harus coba ntar kapan-kapan gue ajakin situ. Tapi setuju Ih, nggak sama welcome kata banget. gue? Gak Hah? banyak orang yang usaha tanaman se-welcome dia. Yes, setuju. Oke. Setuju. Oke. Jadi ada banyak tipikal lah penjual-penjual gitu. Ada penjual yang emang ngincer cuman margin doang. Ada yang hobi dijadiin duit kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan gue ngeliat itu dia emang hobi sama emang dia cinta sama makhluk hidup lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, udah diawali itu, gue ketemu Pak Najib, gue terus ngobrol, gue bawalah satu tanaman. Kebetulan di rumah gue ini belakangnya tempat jemur gitu. Tempat jemur gitu. Ih, gue nggak serak banget masih dijadiin gudang ya gitu. Sedangkan di sini kan gue suka, ada ruang hijau lah gitu kan. Tapi di sepengetahuan gue ya zona hijau itu cuma ada di depan rumah, landscape pekarangan aja gitu kan. Gue ke taman, halaman gitu kan. Nah dari situ gue mikir ada nggak ya tanaman yang bisa hidup tidur bareng gitu kan, dan gue gampang ngeliatnya dan gue nggak kepanasan kayak gitu kan. Mereka bisa hidup di dalam ruangan gitu, yang minim emang cahaya matahari gitu. Nah awal dari situlah gue tanya, ada nggak Pak Najib? Nah dia ngebawa gue ke satu blok gitu kan, tempat tanaman dia. Ini Mas, tanaman emang yang nggak emang bukan emang habitatnya nggak kena cahaya matahari langsung gitu. Bahasa kerennya anak tanaman indirect sun lah, ibarat seperti itu. Oh gitu Pak, emang ini bisa hidup di kamar? Gitu. Bisa, dibilang. Nah, awal dari situlah gue coba beli satu spesies. Di luar jamur ya? Jamur juga makhluk hidup gitu kan, tapi dia banyak fungsinya. Nah, gue bawa satu tanaman itu dengan harga, ingat banget gue, harga tanamannya itu 5.000 perak, satu polybag kecil gitu. Yaudah Mas, apa nama tanamannya apa? Yang gue bawa pertama itu namanya pothos, sebutan ilmiahnya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat itu sirih gading sebenarnya, tapi dia dengan daun yang gede-gede. Pothos, dan nama gaulnya Sri Gading. Bukan nama gaul, nama anak gangnya sirih gading. Ibu-ibu bilang, oh ini mah sirih gading atuh gitu. Gang di Pakuan kan? Gang di Pakuan, gang di mana aja banyak yang bilang itu sirih gading. Oh gitu. Nah, di situ pun gue nggak bayar gitu kan, saking gue anjir nih orang baik banget. Mas bawa ini dulu, coba Mas rawat sampai itu tumbuh 2 kuncup, Mas balik lagi ke sini. Itu bilang, Pak ya kali gitu, bilang kayak gitu kan ya. Mungkin gue beranggapan apa bosen kali ya gue bolak-balik tapi beli, enggak gitu kan. Udah lu bawa dah gitu biar nggak balik lagi. Awal gue mikirnya gitu, makanya gue segan banget nih balik lagi nggak ya gitu kan. Jadi bilang, Mas coba bawa dulu, ketika emang udah tumbuh 2 daun kayak gitu kan, Mas balik lagi. Gimana tapi kan rasanya? maksud gue si Om Najib ini kan nadanya nggak meremehkan dong. Nggak meremehkan, dia ngomongin serius. Tapi lu merasa segan aja. Iya, segan. Serius Mas? Serius Pak, dibilang gitu. Bawa aja sok, dengan logat Sundanya gitu kan. Sok atuh bawa dulu atuh Kang. Cenah begitu. Lanjut. Udah, gue coba lah buat pulang. Dan seminggu kemudian itu tumbuhlah. Emang sebelumnya itu udah ada kayak udah model mau tumbuh gitu kan. Mekar dia. Gitu kan dia. Bener, gue berhasil merawatnya. Mungkin ya, 1. Kan gue disuruh balik 2. Tapi ini 1.
Iya, apa gue balik lagi ya? Yaudah nanti dulu. Itu di situ gue benar-benar googling, gue nggak mau merepotkan dia, gue nanya-nanya kayak ini gimana cara ngerawatnya, cuman pas di tempat aja. Ini gimana cara perawatannya Pak? Habitatnya di Jakarta cocok nggak? Karena udara Bogor dengan Jakarta kan beda. Cocok Mas, coba aja. Yang penting di sini sinar mataharinya yang cukup dan nggak langsung. Sama jangan terlalu Padahal dia sering. cuma ngasih kisi-kisinya, lu cari teknisnya sendiri. Betul. Dari situlah gue mikir, ih gila, ini makhluk hidup dan bener tumbuh gitu. Dan gimana rasanya lo tanaman pertama lo gitu kan, ih puas banget anjir gitu. Dan ini pemberian itu bener-bener gue appreciate banget. Oke, Gitu. sebelum kita lanjut, gue pengen ngomong sesuatu dulu. Nah, Gue tuh ya kayak pernah naik gunung, terus habis itu pernah traveling ke pantai, terus ya mungkin ke beberapa bukit, atau misalnya ngelihat pemandangan yang hijau, segala macam. Ya emang gue setuju sama lo, ada rasa syukur yang bukan kita achieve, paham gak sih lo? Tapi ada rasa syukur karena gila kita tinggal di dunia ini, terus iya, kita tuh bisa ngelihat pemandangan ini, ekosistem iya. ini hidup gitu. Gue akhirnya ngerasain gitu. Oh ada rasa syukur kayak gini. Nah Iya. kemudian dari lu bilang ketemu si Flora ini, maksud gue titik pertama lu yang membuat lu bener-bener mau datang ke Bogor itu pas ngeliat tanaman apa gitu? Pas lu sepenasaran apa sama sebuah tanaman apa? Akhirnya lu, gue harus ke Bogor nih. Jadi Momennya gue tuh jawab apa ya. momennya? Jadi awalnya itu disebut ketidaksengajaan gitu kan. Nah, emang rasa ketertarikan udah lama nih. Aduh, gue mau coba tahu banyak jenis tumbuhan gitu kan. Tahu jenis banyak tumbuhan, flora dan lain-lainnya kayak gitu kan. Nah, tapi niatnya itu belum kayak ada Q-nya udah jalan, udah mulai kayak gitu. Belum ada gue dapat kapan gue harus start. Masih belum gitu Nah kan. iya. Nah, di sini secara nggak langsung ketika itu habis gue nganter kayak gitu kan, habis nganter nggak sengaja gue ngelewat jalan itu karena gue ngikutin Google Maps. Gila, keren-keren banget. Nah, dari situlah momennya dapet. Pun gue nggak ngerti lah itu udah direncanakan apa gimana. Udah turun gue. Secara nggak langsung gue parkir. Gitu kan. Itu ada sepanjang jalan 1 kilo. Gue jalan doang gue ngeliatin. Nah, dari situlah mulainya. Di Kayak ada tanaman anjing. panggilan. Iya, sebutnya kayak Panggilan gitu lah. Najib. Kayak, iya, unsur ketidaksengajaan lah bisa dibilang kayak gitu. Wih, anjir. Ya udah, pas gue ngeliat lebih ditelaah gitu kan. Tanaman yang biasa lo ngeliat ngamprak gitu kan, Iya, hijau, iya. hijau. Tapi sebenarnya di situ banyak jenis yang tumbuh di situ, gitu. Nah pas gua masuk ke Bogor itu dia punya spesies ini Iya, iya, disendiriin, iya. ih anjir keren. Secara basic sih sebenarnya orang tua gue, yang mau yang cowok atau yang cewek, bokap nyokap gue tuh bisa nanam. Benar. Yang satu sukanya bunga, nanam anggrek, ngerawat anggrek segala macam, bunga-bunga. Ya gue nggak ngerti lah ya nama bunga, belum mempelajari secara detail. Terus habis itu Ya. yang satu pinter banget ngerawat tanaman sama rumput. Oke, rumput. Karena emang basicnya bokap gue ya dari desa, terus habis itu juga dia ngambil pertanian. Oh. Jadi itu dua orang kalau misalnya udah di rumah, udah tuh sibuk keragunan, nyari bunga, nyari apa buat ditanam segala macam, nyari pot segala macam kayak gitu loh. Ya gue cuman kadang gue ngerasa tertarik tapi belum ada panggilan kayak lu lah. Oke. Terus habis itu momennya tumbuh itu tanaman yang bernama Photos tumbuh dua ini enggak? Dua kembang, dua daun atau dua apa namanya? Jadi ibarat 2 daun. Itu kan emang nggak Daun. berbunga ya sirih gading itu. Oh, 2 sirih daun gading. tumbuh. Terus? Iya. 2 daun, pas daun pertama tumbuh. Berarti gue ngelanjutin cerita yang tadi gitu ya? Lanjutnya kan pas lu udah ngulik, tumbuh 1, akhirnya dia tumbuh 2. Tumbuh 2. Dan benar, di tumbuh 2 itu gue balik lagi ke Bogor. Pak, nih, dan gue bawa bawa itu barang? Bawa, itu karena kecil benar-benar kayak pot polybag 10 cm, dan itu gue beliin pot plastik. Pertanyaan gue, respon Najib gimana? Dia cuma senyum-senyum gitu kan. Karena ngelihat, gila girang juga loh gitu kan. Dan lu benar balik ke sini gitu kan. Dan apa emang dia lagi nyari regenerasi kali, Dok? Nggak ngerti juga kayak gitu kan. Ujung-ujungnya bener kayak anjir ini gue ngerasa ya gue apa-apa konsultasi ke dia gitu kan. Dari mulai tanaman ya sampai sekarang gue udah melebar kemana-mana gitu kan. Gue respect banget sama orangnya gitu. Tapi lu masih
sampai sejauh ini lu masih nyamperin dia? Karena emang berhubung PSBB, gue nyariin gitu dia. Jadi Pak, nggak usah keluar rumah dulu atau gimana, ya udah. Enggak, sebelum Selama sebelumnya, pandemi sebelum ini gua nggak- sebelum PSBB. Cuma masih sering banget gue. Seminggu sekali gue pasti ada ke Bogor. Oke. Kemudian si tanaman tumbuh mekar apa kalau gue boleh tahu sebelum lanjut ke pertanyaannya, lu berapa lama Nah, ngulik tanaman ini? Apa gue ngulik tanaman itu sebenarnya kurang lebih 10 hari ya. Dihitung 2 minggu ya. enggak sampai selama ini? Oh, Lu sampai udah selama ini. ngulik tanaman ini udah berapa lama? Gua itu mulai berarti udah di sekarang 2020 ya? Iya. 2020 berarti 2018. Oh, 2 udah tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Oke. Sekarang kita lanjut. Apa yang dikatakan Pak Najib setelah lu membawa? Dengan respon dia yang menurut gua di situ gua ngurungin niat nih. Takutnya yang tadi gua bilang gitu kan, gua datang ke situ gara-gara dia apa? Anjir lu bolak-balik nanya, mulu beli kagak gitu kan? Atau di sini dia benar-benar lu coba Lu dulu punya dibawa. perasaan itu ya, Dok ya? Ya terlalu peka mungkin ya, apa gue terlalu terbawa melankolis gitu ya. Enggak, Karena karena gue mikir, kalau misalnya ngelihat muka dia, orang udah segan sama dia. Karena dikira dia orangnya bodo amat. iya itu. Dan udah tua, nah anjir apa maksudnya kan gue harus nerka gitu kan. Tapi ya udah gue pede. Yang gue dengar begitu ya gue jalanin gitu. Gitu kan, ya udah gue pede aja. Gue balik lagi, Pak Najib. Gue 2 Pak, dia bilang gitu. Wah udah, gue disuruh duduk, gue disuruh ngopi, inget banget tuh di situ. Duduk Mas, ngopi. Gitu, gitu. Ngopi dulu. Gitu. Bayar Dengan logat kopinya. Sunda ya. Kopinya masih gue kopinya. Ya udah. Atau mau bungkus sendiri. Jangan ntar gue promo nih. Terus. Udah, terus dibilang, gimana Mas? Dibilang kayak gitu, Pak. Gue bilang kan, gue udah ngulik tuh sejujur gimana cara ngerawat tanaman. Karena clue dari dia cuma sedikit. Intinya, ya sesimpel itulah gitu kan. Dan itu poin paling utamanya gitu kan. Nah, yang cukup dan gak langsung sama penyiramannya jangan terlalu sering gitu. Nah, ya udah gue coba di situ kan. Ini media tanamnya media tanam itu media tempat tanaman itu tumbuh ya. Yeah. Kayak gitu kan. Media tanam itu kan bisa dari tanah, banyak hal lah bilang kayak gitu. Yang gue dapat dari dia ini apa ya? Gue ngeliat itu sekam padi. Gue kulik sekam padi itu dari mana asalnya? Fun fact, gue pernah nanam sesuatu. Nah, ini apa namanya? Toge. Karena praktek biologi. Dan itu nggak perlu pakai sinar matahari. Iya. Kita tumbuh sampai 10 cm, boy. Keren tuh. Ya kan, terus lu bawa-bawa ke rumah. Pencapaian gue di bidang tanaman. Oh. Tapi lu bangga nggak? Bangga gue. Gue juga nggak expect. Dari situ sebenarnya gue punya ketertarikan. Cuman punya insting, punya ketertarikan. Dan emang setiap gue ke tempat tanaman, gue juga kayak pengen explore. Apalagi kan Azizah yang suka ngeliat tanaman. Bahkan dia merawat kaktus pun mati. Tapi bawang ditinggal tumbuh. Bawang ditinggal tumbuh. Kaktus dirawat mati, bawang ditinggal tumbuh. Hebat nggak Azizah, istri gue? Dia punya ilmu sense yang berbeda ya. Di sayuran, mungkin dia ini basicnya di sayur. Basicnya sayuran. Oke. Tapi maksud gue di situ emang seneng sih pas ngerasa tumbuh, karena kan kita ketidakpastian ya. Iya, benar. Apa lu bener ngasih takaran airnya? Apa lu bener nanemnya di ukuran tanaman segitu? Apa galiannya bener? Apa unsur hara tanamannya mendukung atau enggak? Ya pokoknya banyak faktor lah. Itu next gue pelajarin setelah itu sih sebenarnya. Oke. Lanjut, lu tantangan kedua dari si Najib apa tuh? Dia nggak ngasih tantangan. Nah, di luar itu dia ngajak gue ngopi gitu kan. Wah, bener Pak, gitu kan. Saya udah cari gimana cara merawatnya, dibilang kayak gitu kan. Nah, gue bener-bener kulik tuh. Emang bener apa yang dikatain Najib. Gue juga ada nggak percaya juga gitu kan. Siramnya jangan terlalu sering kayak gitu kan. Nah, pas gue ngeliat kenapa jangan siram terlalu sering. Sedangkan tanaman itu kan butuh air gitu kan. Butuh air gitu, butuh asupan air gitu kan. Kalau misalkan disiramnya sering, dia pertumbuhannya makin lama dong. Logika kan kita mikirnya begitu kan. Nah, ternyata di luar itu pas gue kulik gitu kan, tanaman itu kan punya akar apa segala macam. Ketika akar itu emang banyak kena air, dia ngebuat itu busuk.
Ibarat kayak kita direndam gitu kan, Kisut. berapa hari kisut gitu. Itu Lu lihat, berlaku untuk semua tanaman. yes. Enggak juga. Ada beberapa jenis tumbuhan gitu kan, emang yang konsumsi airnya banyak gitu. Oh iya, Ada iya. kayak gitu. Itu tergantung dari jenis tanamannya. Kaktus Gitu, aja Pak. nggak dikasih air bisa tumbuh di padang pasir. Bah, itu contoh salah satunya. Tapi di tangan gue dikasih air banyak kali, jadi kisut. Kisut, busuk deh. Gitu. Gue bilang, Pak Najib cerita, ya udah gini Mas, saya bilang ya. Sebenarnya tanaman itu banyak jenisnya ya. Sebelumnya tadi udah gue ceritain juga kan. Udah dia ngasih tahu keliling. Itu gue datang inget banget jam 1 abis makan siang tuh, abis zuhur tuh jam 12 jam 1 siang. Gue baru balik tuh jam 6 sore, Riz. Bayangin berapa jam gue di situ. Ngobrol dan gue keliling. Pembeli disuruh pulang tuh kan? Hah? Ada ajudan kan, dia punya ajudan. Punya anak buah, tapi dia cuma nawar harga di situ, seling-selingan juga. Yaudah bentar Mas, ada pembeli. Ajudannya apa? Dalam bentuk toge, terong atau Enggak, ajudannya fisik manusia anjir. Masa tanaman bisa bantu ngebawa? Gitu. Nah, gue diajak keliling ke semua tempatnya dia. Kemarin yang keliling cuma ke 1 blok gitu kan. Nah, gue diajak keliling, nih Mas, jenis tanaman. Dibilang kayak gitu kan. Mas tahu yang basicnya dulu aja kayak gitu. Oh iya Pak, nah ini sebenarnya tanaman yang yang saya kasih ke Mas ini sebenarnya tanaman basic lah yang merawatnya nggak susah gitu. Dan dia ngasih tahu juga, ya udah Mas kan udah cari tahu sebenarnya secara ilmiah iya seperti itu merawatnya gitu kan. Tapi namanya itu kan ciptaan manusia gitu kan. Terkadang apa yang udah ditulis di buku gitu kan, itu pas kita aplikasikan nggak sesuai. Oh, secara teori. Ya, gue masih ngulik secara teori, tapi dia itu merawat ya secara insting. Iya, karena dia emang hobi, dia udah deket ke makhluk hidup itu. Oh, ini nggak begini, dia merasa tersiksa kalau gue ngasih ini, gitu. Nah, dari situ gue semakin, wah anjir. Jadi apa yang udah gue baca kemarin kayak, gue harus percaya ke siapa? Nah, dari situ juga lah gue mikir, ini nih semakin unik nih untuk gue telusurin dunia ini gitu. Benar nggak sih apa yang udah dituliskan? Walaupun gue dilihat sumbernya itu ya nggak trusted juga gitu kan. Tapi ya di sini gue ngeliat, wah benar juga nih kata Pak Najib. Terus gimana dibilang gitu kan? Ya udah Mas dibilang kalau misalkan di sini contoh paling simpel, gue masih ingat banget ya contoh paling simpel, penyiraman itu cukup dilakukan 2-3 hari sekali. Untuk semua tanaman apa? Untuk jenis tanaman apa? Jenis tanaman tertentu. Contoh yang kayak dikasih ke gue. Fotos itu? Ya. Dia masuk kategori jenis apa tuh? Tanaman apa? Dia masuknya itu ke potos itu sebenarnya masuk ke family-nya gitu kan. Sebenarnya dari jenis potos itu banyak berkembang lagi, ketemu namanya family-nya itu philodendron. Dengan muasalnya kenapa philodendron? Karena emang jenis tanaman itu ngerambat. Gitu. Dan itu gampang dikembangbiakin. Dari situ dia bilang, di situ dikasih tahu 2-3 kali sehari untuk disiram. Kalau saya nyiram Mas, gitu kan, nggak begitu. Nah, gimana Pak? Dibilang kayak gitu. Tapi yang saya baca di web, sama apa yang Bapak itu ya kurang lebih hampir sama lah maknanya, dibilang kayak gitu. Dan ini tumbuh 2 daun. Gitu kan, tumbuh 2 daun Pak, dibilang gitu. Sekarang saya pakai secara logika aja Mas, gitu kan. Poinnya jangan terlalu banyak air. Nah, kalau misalkan dalam 2-3 hari itu kondisi hujan terus, dan Mas ngikutin apa yang ada di teori, sebelumnya tanah itu udah basah, dengan kondisi hujan, itu tetap basah, Mas tambah air lagi, busuk, gitu. Jadi nah, terus dia. Iya. Nah, sebenarnya apa yang dikasih teori itu ya Mas harus cerna dulu aja, gitu. Kalau saya ngelihat harus disiram apa enggaknya, saya tekan ke dalam pot media tanamnya itu, masih basah nggak ya? Oh, masih basah, bentar aja nyiramnya. Gitu. Kecuali kalau misalkan yang dijelaskan secara teori itu cuacanya stagnan gitu kan, dalam 4 hari ke depan itu bakal terik aja. Nah, itu baru bisa. Tapi di sini cuaca memang Mas bisa nebak. Wah, gue mikir gila, itu wawasannya luas gitu kan. Maksudnya dia udah pernah membaca itu, dia pernah ngaplikasiin, tapi ya nggak semuanya harus dia telan. Walaupun di situ emang udah ditulis dalam buku juga, udah diteliti secara ilmiah juga gitu. Oke. Gokil nih Bapak. Gitu. Udah dia keliling lah gitu kan, ini jenisnya ini, cara perawatannya
perawatannya seperti ini habitatnya ini, harus kena matahari, ini jenisnya ini, asal muasal tanaman ini dari mana gitu. Ya udah, dari situlah gue beli tanaman awalnya. Dari situ lu membeli tanaman. Benar-benar beli. Sebenarnya nilai yang pertama itu gue mau beli, tapi dikasih kan judulnya. Nah, yang di sini gue pengen beli ini. Gua harus Dan beli dia ini. mempersilahkan lu beli. Mempersilahkan. Ya udah, Mas mau beli yang mana? Udah dia ngasih tahu ke gue. Baru lu langka ketemu orang kayak gitu, langka. Langka cuy, maksud gua ketika lu nanya kayak gitu, lu kasih, lu balik lagi kan ya, dia tuh nggak nyari pembeli, men. Nyari sahabat, nyari keluarga, nyari anak. Paham gak sih? Bener. Makanya gue bilang, anjir ini apa sih Mas Najib ini lagi mencari regenerasi, paham gak sih? Kan kadang kita sudah mulai menuju, ya gue nggak tahu ya, gue kan juga belum masuk di usia gitu. Tapi beberapa orang kan kadang udah nggak memikirkan uang, gue memikirkan ilmu ini bakal diturunkan ke siapa? Siapa? Betul. Setuju gue dengan hal itu. Dan tiba-tiba ada elu gitu kan? Dan gue nggak tahu arah juga kenapa gue bisa berhenti dan parkir di tempat tanaman itu. Ya Najib udah memanggil lu ternyata selama ini. Mungkin, anjing. Dari situ, gue langsung beli dari apa jenis tanaman yang punya cara perawatannya beda-beda. Biar gue langsung tahu nih, ketika emang satu tipe ini, ya udah gue bakal beli yang ini. Gitu kan, karena cara perawatannya. Gitu. Gue nanya dulu sebelumnya. Ruang Flora ini mulai launch-nya itu kapan sih? Sebenarnya gini, kalau misalkan dilihat di media sosial, emang dia udah, gue punya aset juga Instagram, kayak gitu kan, tapi emang belum diisi foto, gitu kan. Nah, cara sistem gue... Baru diisi pupuk sama tanaman kan? Iya, belum tumbuh. Belum tumbuh. Baru logonya doang ada. Jadi dari situ, gue terinspirasi juga jualan itu dari si Najib. Gitu kan. Kenapa gitu? Dari yang pertama, gue emang penggiat alam, gue suka ini, dan gue emang mencintai makhluk hidup. Gue coba untuk membudidayakan. Nah, gue lari ke tanaman, kayak gitu kan. Ya udah, di sini, kalau misalkan orang jual tanaman, ujung-ujungnya yang dijual pas lu udah beli, lu dapat untung, kayak gitu kan. Tapi ujung-ujungnya di ngerawat yang nggak benar, sama aja lu bawa hewan, gitu kan, hewan-hewan langka, lu taruh ke rumah, lu kandangin. Kesiksa juga nggak? Iya, kesiksa juga. Dari situlah. Jadi gue mencocokkan idealisme gue, gitu kan, sama di sini realita gue cocok apa enggak. Nah maka dari situ gue starting jual itu ibarat mulut ke mulut, gitu. Jadi ibarat di sini gue nggak jualan nih, gue suka tanaman, gue cerita, dia ada ketertarikan nggak? Kayak Najib, gue datang ke toko Najib, dia ngeliat gue, gitu. Kayak yang ditanya, emang gue nggak langsung mau beli apa segala macam, enggak. Karena di sini gue mulai duluan, gitu, ngobrol apa segala macam. Nah dari situ gue ngeliat ini orangnya cocok nih, gitu kan. Oh ya udah, lu bakal ngerawat juga nih, nggak asal sekedar basa-basi doang ke gue. Dari situlah makanya di sini sistem gue jual mulut ke mulut. Dan mulai kapan? Hah? Mulai kapan? Kalau gue jualan itu mah dimulai 2019 awal lah. 2018 akhir. 2018 akhir dan mulai, maksudnya udah mulai dari mulut ke mulut pas 2019 ya? Iya. Berarti lu udah 1 tahun ngulik. Dan jualannya nggak jualan yang gue emang incer profit banget gitu, tapi gue di sini merasa lo benar mau rawat apa enggak gitu. Nah gue pun sebenarnya awalnya itu nggak menjual, Riz. Jadi di sini pun gue ngasihin juga sama kayak Najib kasih ke gue, tumbuh nggak, seneng nggak lu itu tumbuh, baru gue kasih tahu nih gue jual ada ini kalau lu udah bisa ngerawatnya. Gitu, masih idealis banget sih gitu kan, maksudnya kalau misalkan karena lu emang, maksud gue lu kan emang hobi dan pengen ngulik kan, nggak ngeliat ini sebagai opportunity untuk dijual kan? Enggak gitu. Kalau lu mau cari untung mah bunga bang lu tanam, boy. Benar, jadi duit boy gitu. Nah pertanyaan gue, ini kita belum berangkat dari siapa orang yang tiba-tiba datang ke lu untuk membuat, ayo Bang Edo jual dong gitu. Cuman maksud gue selama setahun sudah berapa banyak tanaman yang lu ulik? Ada yang berhasil atau yang gagal? Coba lu ceritain. Oke. Di sini diawali dengan Najib.
Gue waktu itu beli 10 jenis tanaman, 10 polybag gue bawa di mobil Brio gue sekecil itu. Gue bawa. Men, jangan itu gitu yang dong. itu. Kan kita bio community. Pemberikan community, oh iya benar. Tapi di situ gue beli 10 tanaman, diawali dengan 10 itu. Gue bawa 10 dengan kegilaan gue gitu kan, yang hidup cuma 4-nya mati dalam waktu 1 minggu. Pertanyaan gue, dari 10 itu jenisnya sama? Beda-beda semua. Oke, akhirnya dari 10 itu yang hidup 6, yang mati 4. Mati 4. Iya. Oke. Gitu. Dari 10 tanaman, itu gue bagi 5 untuk gue tanam di luar, langsung matahari langsung. 5 itu untuk tanam di dalam. Oke. Gitu. Yang rata-rata mati, itu tanaman yang di dalam. Gitu. Padahal yang gue beli ke Najib itu tanaman gue yang untuk di indoor. Sebenarnya outdoor bisa, indoor bisa. Gitu. Oke. Itu, Pak, kan gue udah bawa ini. Perawatannya kurang lebih hampir sama. Mungkin jenisnya aja berbeda. Kenapa 4 mati, sedangkan gue udah berhasil tuh 1 polybag tumbuh 2 daun. Gitu, mulai gue ngobrol. Berarti yang indoor cuma sisa 1 yang hidup. Yaitu kumis elu. Yang indoor itu kumis elu kan? Iya. Sama jenggot. Yang di indoor 2 dong, berarti yang dikasih Najib 1, yang gue beli 1. Oh gitu. iya. Matinya, astaga, gue bilang kan, kenapa bisa mati? Udah gue dikasih tahu. Oh begini. Gue cara perawatannya salah. Dan gue pengaplikasian pas barang itu turun ke rumah, gue bongkar lagi polybag, gue campur lagi dengan ide gue. Udah gagal. Sebenarnya jangan, karena dia udah melakukan itu. Gitu. Ibarat kayak lo beli TV, ini TV udah siap play doang, ngapain lagi? Tiba-tiba lu bongkar. Tiba-tiba gue bongkar dengan ide gue, karena emang daya kulit gue terlalu tinggi gitu kan, gue buat makhluk hidup itu mati. Udahlah, dari situ. 10, setelah itu gue berhasil merawat. Jadi gue gimana caranya bisa selesai, gue beli tanaman yang sama yang 4-4-nya mati. Gue beli lagi kayak gitu. Setelah itu gue beli lagi dan berhasil tumbuh. Harusnya dari polybag itu lu langsung lepas polybagnya masukin ke pot aja gitu kan? Nah, gue ini kan maksudnya mempertimbangkan estetikanya. Kalau misalkan tanaman di polybag doang dirasa kayak jelek banget ya, kurang gimana gitu kan. Gue belilah pot, gue masukin ke dalam pot. Nah, sebenarnya media tanam yang ada di dalam situ gue harus tanya dulu, ini media tanamnya dari kapan? Gue langsung pindah aja atau gue perlu campur lagi? Nah, dari gue itu media tanam yang di dalam polybag, gue buang semuanya, gue campur media baru, ya kagetlah tanamannya. Sedangkan berarti lu langsung tarik seakarnya, lu masukin gitu? Akarnya gue cuci malah. Sebenarnya akar dicuci nggak apa-apa, gitu kan. Akarnya gue cuci biar bersih, gitu kan estetika kan. Nah, gue campurlah media tanam. Jadi kangkung. Media tanam racikan gue. Ya, gagal, mati dia. Nah, ditanya emang media tanamnya mas apain? Yang itu saya buang, yang ini saya ganti baru. Ya itu mas kasihnya apa? Gue kasih tahu lah, gue cuma beli aja di toko tanaman media tanam merek apa gitu kan, dalam 1 karung begitu. Ya udah langsung aja gue kasih, mas itu kan kompos semua, gimana tanaman mas nggak panas dan mati? Siap, salah gue berarti. Itu kayak lo nih. Nah, itu pindah kosan isinya tai semua, gimana lo nggak meninggal boy? Itu gitu kan, gue merasa bersalah kan. Siap, berarti salah gue di media tanam. Gue beli lagi hal yang sama. Tapi gue selama nemenin nyokap gue bercocok tanam, gue nggak pernah ini sih, maksud gue seide lu gitu untuk membongkar rumahnya. Jadi gue palingnya cuma ngegunting terus gue taruh gitu. Jadi cuman polybagnya yang gue buka. Ya benar, seharusnya begitu. Dan gue nggak ngedengerin kata-katanya karena emang yang gue terlalu ide banget lo bilang kayak gitu kan. Awal niatnya gimana tanaman gue bisa anjir tumbuh bagus dengan rumah baru, ya kan, isinya baru, seger, tambah cepet tumbuh. Pasti awal kalau orang beli tanaman kayak gitu, cepet berkembang enak gitu, cepet tumbuh enak, tapi mati. Oke, abis itu lo beli 4 tanaman yang sama. Yang sama, tanpa gue ganti media tanamnya. Itu benar, tanpa gue ganti media tanamnya. Cuman gue buka dari polybag, gue sobek, gue pindahin ke pot, selesai. Gitu. Dan? Hidup. Oke, berarti selama setahun lu ngulik sebelum Ruang Flora mulai, lu sekarang udah punya berapa tanaman? Jadi total gue punya ada, ya
maaf ya kalau misalkan ada minus-minus sedikit, gue punya sedikit sebanyak 116 jenis spesies tanaman. Di rumah lu? Di rumah gue di belakang nih, tinggal gue buka pintu, dan Gede kecil? Gede kecil. Jadi gedenya ada itu yang kan bisa diambil nggak yang kecil? Yang kecil ada yang bisa diambil nggak? Bisa, bentar. Coba satu. Gokil ya, Bra ya. Tanam menanam. Jadi kita lihat Edo ini emang jejak rantau banget tasnya. Carrier segala macam. Oke. Ini yang gue bawa. Ini salah satu jenisnya. Gitu kan. Coba gue terangin sedikit ya, biar lebih enak. Cukup kok segitu. Apa namanya itu? Nah, ini sebutannya anthurium. Oke. Gitu. Ini kayaknya ini sering ditemuin ya kalau kita pergi ke tempat tanaman ya. Iya, dulu hits banget. Ini kuping gajah kalau orang tahu. Tapi kuping gajah yang kebanyakan itu kuping gajah yang gede-gede banget daunnya. Iya, gitu. iya. Ya, tapi ini salah satu kuping gajah yang bogel atau versi cebolnya lah, karena emang daunnya kecil-kecil, nggak bakal gede, cuma segini-segini aja. Tapi teksturnya terang banget tuh, Dok. Garis-garis. Iya, ini agak kayak stiker 3M, tau nggak lo? Stiker 3M yang disorot. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya kita sorot, yang nyala itu cuma di garis-garisnya aja. Keren sih. Tuh. Inilah salah satunya dari spesies. Lu punya 160 jenis tanaman dan 116. 116 dan semuanya hidup semua. Alhamdulillah hidup. Outdoor, indoornya ada berapa tuh? Kalau dibagi outdoor berapa, indoor berapa? Gua ada catatannya, Blay, bentar. Oke. Tuh lihat ya, Edo ya. Kayaknya dia peralatan perangnya sebelum ke tanaman tuh lebih banyak daripada gue. Expert dalam bidang pendakian. Nih, berarti di indoor ini, untuk indoor ya, untuk yang di dalam dalam rumah. Oke. Dalam rumah itu gue punya ada 86. Khusus indoor? Khusus indoor. Dan nggak boleh ditaruh di luar? Nggak boleh, karena dia akan angus, kebakar. Oke, terus? Panas. 86 berarti yang di depan itu tinggal gue kurangin ya, karena di sini belum gue jumlah, nggak ituan bikin buku jurnal ya, buku besar, nggak ada balance-nya, berarti 116 dikurang 86. Punya 30 di depan. Oke, sekarang gue punya 2 pertanyaan. Oke. 1, apa yang impact lu rasakan setelah lu menanam selain kepuasan? Maksud gue, apa lu jadi lebih sejuk, atau ada khasiat-khasiat lain kita menanam jahe merah, menanam ketumbar. Nah, itu 1. Yang kedua, respon orang tua lu tiba-tiba masuk ke belakang rumah jadi Jumanji gitu. Oke, gue jawab pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan pertama gini, apa yang lu rasain ya, gitu kan, ketika lu berhasil ngebuat mereka hidup, gitu kan. Yang pertama di sini sama, gue juga sebenarnya gue mengcopy kata-katanya Pak Najib, karena gue merasakan itu sendiri. Dia tuh makhluk hidup juga, gitu kan. Yang pertama di sini, gue harus punya banyak jenis. Poin utamanya 1, biar kelihatan lebih rapat, lebih rimbun, lebih sejuk gitu. Ibarat kayak gue naik gunung, hijau banget gitu, seger lah. Gue cuci mata gue, gitu kan. Tapi di situ, di luar itu gue nggak mau punya 1 spesies aja gitu kan, gue harus banyak gitu kan, karena harus banyak tahu gue gitu kan gimana caranya. Itu pun yang benar-benar langka itu gue cari, Des, yang benar-benar harga di pasaran itu udah nggak make sense. Untuk harga berapa daun udah bisa sampai nyentuh berapa ratus ribu gitu, mungkin sekarang udah bisa jutaan juga gitu kan. Nah, dari situ pun gue coba untuk koleksi, dan gue emang tertarik lagi ke estetikanya. Wah, posisi sini emang khusus buat dia bagus nih gitu kan, di bidang ini untuk tanaman ini aja nih, karena dia emang menjutai gitu ke bawah. Udah dari situ gue kumpulin, wah keren juga. Yang pertama di situ ngelihat mereka itu hidup dengan seger, warnanya jadi gitu kan, ibarat kayak gue berhasil kelewat ya kayak gue belum punya anak gitu kan, ngeliat gimana anak lu tumbuh gede gitu. Lu berhasil dengan tangan lu ngerawat dan dia tumbuh, dan dari situ lu bisa mengembang biakin dia. Gitu, itu yang gue rasain sih maksudnya.
engage-nya yang gue rasain di situ. Karena mungkin kalau secara logika ngelihat, apaan sih lu ngomong apaan sih gitu kan, masa lu ngomong sama tanaman, benar kan? Nenek-nenek atau siapapun ibu-ibu di Tapi rumah, kan coba maksud mas gue kalau itu siram pak. lu punya apa ya, fulfillment yang lu puaskan kan di batin lu kan. Iya, Maksud benar. selain itu yang lu rasakan sekarang ada 160 tanaman di rumah lu tuh apa? Kerasa sejuk nggak? Atau Sejuk ada banget. impact kan, ada juga ada riset yang bilang katanya kalau kita ngelihat warna hijau kan Iya, bisa memberikan itu salah impact. satunya. Betul. Itu salah satunya, gitu kan. Gue ngeliat pertama di sini ya, wah anjir hijau, rimbun bener kata lo, keju manji belakang rumahku ini. Wah anjir segar banget. Gue nongkrong di situ, gue duduk di situ, dan gue setiap nyiram mereka itu kayak gue ngajak ngobrol aja gitu. Kayak orang gila, tapi itu bener maksudnya. Iya, Ya dia iya. juga bisa melihat kita sebenarnya gitu sih. Gitu. Maka di situ ya gue ngeliat, anjir rimbun banget, sejuk gitu kan. Dan ketika orang mau mampir ke sini, gue bisa ngejelasin, ih, Do ini jenis apa gitu kan. Karena kalau misalkan orang lihat kan dari jauh ya hijau semua, dia tanpa ngeliat spesifik, wah ini apa gitu kan, harus benar-benar lu lihat banget, oh ini kayak beda gitu, karena yang di rumah ini gue tata gitu. Ini jenis ini sendiri, ini jenis ini sendiri, ini jenis ini sendiri. Pas orang datang ngeliat, oh banyak ya jenis tanaman ternyata ya. Oh bentuknya lucu-lucu ya gitu. Lebih mengajak sih. Nih lo lihat, gue berhasil nanam, gimana kalau menurut lo? Apa yang lo rasain ketika ngeliat serimbun ini? Itu lebih ke mengajak gue. Terus, tapi gue harus satu kali, atau mungkin dari satu kali kunjungan gue untuk datang, atau teman-teman yang datang, lu bisa buka workshop kali. Ya, benar. Dan ini sebenarnya udah gue jadiin workshop di belakang ini. Berarti tinggal kita nunggu kedatangan beberapa teman aja yang ke sana kan. Ya, datang aja ke sini. Karena kalau gue rasa harusnya, contohnya kayak gini ya, kayak kita berdagang ya. Harusnya semua manusia tuh punya basic yang sama gitu. Yes. Jadi maksud gue, lu hidup dengan alam, lu otomatis sudah bisa secara basic lu bisa bercocok tanam, lu bisa berdagang segala macam. Kalau itu turun-temurun sebenarnya kita punya, tinggal ketertarikan sama hasrat aja kan. Iya, betul. Oke, yang kedua, orang tua lu gimana? Nah, pertama nyokap gue ngeliat, ini orang kok bolak-balik Gojek datang, orang bolak-balik ini orang kok setiap, gue kan terkadang Sabtu masuk ya gitu kan, maksudnya Sabtu masuk itu pun setengah hari, tapi gue di sini pulang malam terus gitu kan, dikira gue di kantor, pulang tiap gue nyampe di parkiran depan garasi, bongkar bagasi, datang tanaman lagi, ini dilihat mah ijo-ijo aja awal cuman gitu. Karena dia nggak lihat pas susun di belakang, dan ini gue kasih nama jenisnya apa gitu kan. Oke, sebentar. Supaya lebih tahu, orang tua lu berdua nggak ada yang punya basic tanaman? Atau nggak ada yang punya ketertarikan bercocok tanam? Ketertarikan sih ada. Sebenarnya basicnya tujuannya itu cuma ngebuat ada ruang hijau seenggaknya. Oke. Jadi biar di halaman. Ya, di halaman, punya halaman. Tapi belum sampai, aduh, perawat ini ya udah mungkin mati sama tukang kebun kali ya. Gitu. Udah dapet satu gini udah males gitu. Oke, terus pas habis itu? Udah gue susun, kayak gitu. Gue bikin rak sendiri. Gue kasih vitamin-vitaminnya sendiri. Gue klasifikasi sendiri. Sampai di rumah, di belakang ini, ada beberapa titik ventilasi. Setiap sore, matahari turun, pasti dia nyorot ke ventilasi itu. Jadi otomatis tanaman itu kena cahaya matahari langsung. Kayak gitu. Nah itu dipisahin gitu kan, jadi lu sore pasti kesorot di sini kayak gitu. Aman sebenarnya itu ya? Aman, udah gue rapihin, gue bikin rak-raknya gitu, gue bikin tanaman yang vertikal kayak gitu, gue koleksi tanaman yang kecil-kecil, yang mini-mini, cebol-cebol sendiri-sendiri tuh, ngeliat oh ini bagus juga gitu, segar ngeliatnya. Plus di situ gue kasih kipas angin, speaker gue taruh ke depan, gue kasih bangku-bangku juga di situ buat duduk gitu. Itulah ngeliat, wah tenang. Orang tua lu senang jadinya? Senang, mendukung. Dan jadi lebih sering ke ruang belakang mungkin jadinya? Sering, di potek-potekin juga sering, buat pindah ke depan ujung-ujungnya mati. Oh, buat mereka mencoba ya? Iya, mencoba. Tanpa sepengetahuan saya, Pak. Iya, yang penting ahli tanamannya udah ada dulu dong. Iya. Oke, pertanyaan gue, mahal nggak sih investasi hobi kayak lu gitu? Bukan investasi, maksudnya mahal nggak punya hobi kayak lu?
Gue banyak hobi. Inilah salah satu hobi paling murah yang benar-benar kelihatan. Karena Dalam lu kan artian, bilang bahwa oke, kita harus mikirin pupuknya, ya, vitaminnya. itu nggak mahal. Oke. Benar-benar nggak mahal. Kecuali yang lu emang udah ediktif banget cari yang langka. Nah, gue pun udah beberapa momen gue dapet ke momen itu. Mulai tuh yang udah harga-harganya nggak normal kayak gitu kan. Sekarang kalau misalkan di pasaran orang pun juga kaget, ada satu tanaman cuma terisi isinya cuma 3 sampai 4 daun, harganya bisa sampai 2,5 juta gitu. Dan itu gue udah punya ketertarikan awal di situ kan, gue cari spesies benar-benar langka nih, di Indo nggak ada gitu kan, jadi harus kirim dari luar bibitnya dan harus dikarantina dulu di sini, nyampe ke sini baru, atau di sini lewat LIPI gitu. Jadi dia ngirimin benar-benar bibit kecil. LIPI. Nah, LIPI. LIPI tau nggak lo? Apa tuh? Hah? Nggak tahu. Oh, lembaga ini ya? Nih, dia itu kepanjangannya. Gue takut salah, makanya gue googling ya. Iya, enggak, kayaknya di Malang ada deh, di Pasuruan. Tahu ya, gue ya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Disingkat LIPI, ini logonya. Sorry, bukan di Pasuruan. Aduh, pokoknya daerah Unmu, gue lupa deh. Pokoknya di Malang ada deh LIPI. Nggak Ya, asing punya. Nggak tahu dekat bakpao telo atau apalah gitu. Yes, dulu di situ gue pernah beli tanaman karnivora. Jadi dia yang makan serangga. Oke. Yang gini ya, yang iya, prek gitu. Udah, dia makan serangga. Sebelum ke situ. Berarti legal kita untuk punya tanaman yang langka. Karena kan sekarang gue pengen kita balik ke jejak petualang. Iya. Edelweiss aja itu kan nggak boleh dipetik, Dok. Nggak boleh. Jadi di sini dibilang legal enggaknya ketika di situ kita belinya di nursery. Nursery itu tempat pengembang biakan. Kayak kita beli hewan di pet shop. Iya, sebenarnya spesies ini masih bisa dikembangbiakan dan pertahankan di lembaga yang emang udah difokuskan untuk itu. Gitu. Pantesan LIPI ikut campur di situ ya. Iya, gue ngebeli botolnya itu bener ada logo LIPI-nya. Berarti kayak signature bahwa ini memang bisa untuk mau lu teliti, mau untuk lu kembangbiakan juga boleh gitu kan? Boleh. Gitu. Tapi ada beberapa tanaman yang emang udah langka gitu kan, belum dapet cara untuk kembangbiakin atau mempertahankannya, itu nggak boleh. Contoh di sini, kalau misalkan masih dalam riset atau pengembangan gitu ya? Iya, betul. Dan dia emang di titik-titik tertentu ketika itu dibawa ke tempat penelitian, mau diatur suhunya gimana apa segala macam, tetap ngerinya itu gagal tumbuh gitu atau gagal hidup. Contoh kalau misalkan kita lihat dulu itu kantong semar di mana-mana banyak zaman dulu. Tapi berhubung pembangunan dan segala macam, habitatnya itu makin hilang kayak gitu kan. Nah, itu tambah langka gitu kan. Itu sekarang tanamannya jatuhnya appendix yang dilindungi. Ada di beberapa daerah tertentu dia tumbuh, nggak boleh kita petik gitu. Dan gue respect dengan peraturan seperti itu, dan gue ikut membantu. Ya udah, buat apa gue pelihara? Belum tentu gue bisa untuk dia buat hidup di sini. Nah iyalah, orang di habitatnya aja dia kandas. Apalagi kita bawa ke sini dengan sok-sokan gitu. Oke gitu. Oke. Dan ada jenis tanaman karnivora. Karnivora. Lu punya? Punya. Berapa? Ada 2 doang. Karena harganya mahal. Intinya satu harganya mahal. Terus yang kedua, dari 2 jenis spesies ini coba gue kembang biakin dulu. Oke, berhasil nggak? Lu beli dengan harga mahal itu udah pas beli udah tanam apa masih bibit? Itu sebenarnya sistemnya itu kayak di freeze dulu gitu, karena dia di dalam gelas botol kaca. Gitu kan, itu masuk spesies kantong smart, di steril ya, dia disungkup, jadi botol kaca kayak botol ASI lo tahu, disungkup pakai kertas aluminium foil, dalamnya ada bibit tanaman yang udah sprout, ibarat udah tumbuh, siap tumbuh. Itu udah siap di media tanam, kecil cuma segini gitu doang, bukan tumbuh jadi gede rimbun gue bawa tenteng, enggak. Tiba-tiba lu lewat kepala lu dimakan aja. Iya gitu kan, nggak enak lihatnya, walaupun dia emang nggak makan orang sebenarnya. Satu jenisnya yang gini ya, yang lidahnya merah ya, yang ada giginya, yang gigi gini kan ya. Terus satu lagi itu yang model dia kantong
Kantong semar, kayak jenis kantong semar. Yang gini ya? Gua, Yang gini nih. Yang ya betul. Ya begini betul. Iya. Nah mulutnya di sini. Kuning ya? Yang kuning ya? Merah. Merah, iya. Merah, iya. Oke, Gitu. sebentar. Terus, Nah. kalau Rafflesia itu masuk langka nggak sih? Langka, boy. Itu tanaman langka. Dilindungi. Bunga bangkai kan? Iya. Iya. Itu dilindungi. Kalau yang gini karnivora kan ada yang bentuknya gede juga kan? Yang kantong gini. Iya, spesiesnya banyak dia. Ini yang lu punya itu? Iya, tapi yang kecil. Oke, berarti ini nggak bakal tiba-tiba serumah. Enggak, Bang. Jadi itu gue rawat dulu. Sejauh ini gue beli. Gue kebayang rumah lu jadi kayak di film Jack Slayer tiba-tiba. Enggak, anjir. Kagak. Gue beli pun belum ada kantongnya. Dan gue beli tanaman yang kecil yang satu lagi itu belum ada mulutnya. Belum keluar. Dan belum kelihatan itu bakal jadi kayak gitu ya? Belum, itu masih daun. Nih, dan sekarang udah. Kalau di sini. Dan sekarang udah ada? Apa, udah? Kecil, sekarang kecil. Udah gini? Udah, tapi masih kecil. Enggak segede itu, kecil banget. Oh iya, tapi maksudnya udah mulai ngebentuk? Udah, satu keluar. Gitu. Cool, man. Nah, ini contohnya. Lu kalau di One Piece kayak Usopp ya? Anjing, kayak Usopp. Bener, bisa dibilang kayak gitu. Susah nih, gue di show-nya agak gelap. Iya, tapi kebayang. Tapi kayak gitu, gue belinya bentuk botolan. Ya nanti lu kirim lah fotonya, nanti gua tampilin lah. Ini menit keberapa nanti gua cari, boy. Iya, gitu. Oke, nice. Lu punya itu. Pertanyaan gua untuk tanaman karnivora, dia maksud gua penanamannya merawatnya pakai air juga atau pakai makanan kayak misalnya dikasih makan cacing atau gimana sih? Apa kalau misalnya dia nggak dapat serangga, apa dia nggak dapat daging binatang, dia nggak bisa hidup, apa gimana? Jadi sebenarnya ada jenis karnivora itu yang dilihat, yang diambil sebenarnya sarinya aja gitu kan. Okay. Karena di sini banyaknya kan mereka makannya serangga kayak gitu kan. Bisa dibilang serangga itu sebagai makanan apa ya, Riz ya? Ibarat kayak makanan pelengkap. Nutrisi tambahan gitu ketika emang ada, dan dia emang ngeluarin aroma. Gimana caranya emang semut-semut itu kepanggil ngelihat aroma itu sebagai itunya aja. Nah, sejauh itu ketika emang gue di situ masih bibit, itu gue pengaplikasiannya emang treatmentnya agak sedikit berbeda dengan tanaman yang lain kayak gitu kan. Yang pertama di sini gue harus nyesuaiin suhunya, penyiramannya pun benar-benar gue atur, sama pencahayaannya. Jadi beberapa dalam 1 minggu gue harus kebawa ke matahari terbuka untuk menjemur dia berapa menit gitu kan, gue bawa lagi ke dalam. Terus gue harus perhatiin media tanamnya jangan sampai terlalu basah, jangan sampai terlalu kering kayak gitu, sampai dia benar-benar tumbuh dan keluar gitunya. Karena gue baru berkecimpung juga ke karnivora sebenarnya, banyak dan beda banget untuk treatmentnya gitu. Nah di sini kalau misalkan dilihat kayak serangga dan segala macamnya itu menjadi pertanyaan lu kan, gimana itu apa gua harus nyediain kayak gua merawat ikan arwana, gua harus nyediain kelabang gitu kan? Enggak, itu datang dengan sendirinya aja. Karena berarti dia sendiri ini semua tanaman lu nggak pernah ada campur urusan ini cacing harus dimasukin atau ada hama pengganggu atau enggak, maksudnya masuk dalam ruang lingkup pengetahuan lo atau enggak? Iya. Nah, contoh di sini kan kita membahas dua hal yang berbeda. Contoh tadi karnivor, dia punya makanan pendamping, nutrisi pendamping, kayak gitu kan. Gua nggak harus nyediain semut, gue nyari harus serangga, enggak gitu kan. Karena dia udah punya tekniknya sendiri untuk mencari makanannya gitu. Sejauh ini yang masih gue pelajarin gimana caranya emang merawat dia itu tumbuh dengan tumbuh dengan normal lah, ibarat kayak gitu kan. Dari dan itu untuk karnivora satu kali lu tanam langsung sukses ya? Ada beberapa proses. Pertama itu sempat mati. Jadi ada daunnya itu mati, udah ngering gitu. Tapi gue di situ punya feeling, ini akarnya itu masih berjalan. Maksudnya dia sebenarnya masih hidup, cuman daunnya aja yang hilang. Tapi benar, ketika di situ seminggu kemudian keluar lagi satu, sprout lagi. Kayak gitu. Pecah sih.
Nah dari situ, oh ya anjir, tumbuh nyet gitu. Untung tadi niat gue udah, kalau misalkan orang awam ngeliat, buang aja udah, buang. Tapi gue mikir ntar aja dulu, udah tungguin dulu aja. Gue masih merawat dia ya, treatment yang masih seharusnya seperti apa gitu untuk karnivor itu. Tapi emang agak susah gampang ya untuk karnivor gitu. Dan kalau tadi yang lu bilang untuk hama apa segala macam, benar, itu gangguan banget. Ketika gue emang bercocok tanam ya, maksudnya main tanaman hias, itu gangguan banget. Dan gue udah benar-benar memperhatikan kayak gitu kan, sampai gue beli insektisida, sampai gue beli pestisida, sampai gue beli jenis yang harus dicampur dengan tanah, jangan sampai di situ banyak hama. Itu pun gue memperhatikan hal itu, karena itu benar-benar pembunuh banget. Oke. Gila, dari tanaman lu nanti bisa, ya kita ngomong opportunity ya. Temen gue yang aquascape aja, dia belajar cocok tanam dulu sebelum itu tanaman bisa tumbuh dalam air. Benar. Dan di situ gue ngeliat, gila, marketnya. Makanya masuklah. Satu hal yang dulu gue pernah tertarik untuk belajar bercocok tanam sebenarnya adalah terrarium. Karena di sini lo ngeliat dari fisik atau packaging, keren. Iya. Kaca, gitu. Ya kan? Dan ternyata itu susah. Cuman itu maksud gue ada ketertarikan gitu. Oh iya, gitu. Dekorasi pakai terrarium dijual juga lumayan dan nggak murah lah ya. Nah di situ gue menjual ini bukan sebenarnya, ya emang gue kalau misalkan jualan ini banyak, pertama jadi jenisnya. Yang kedua, di sini gue terima konsultasi, apa sih yang cocok, pot apa yang cocok, tempatnya gimana, atau pengaplikasian yang untuk ruangan yang mana yang bagus, gitu. Atau di luar ini tanaman ini bisa tumbuh bagus di mana aja, gitu. Itu pun yang gue jual. Jadi gue ngasih referensi, ini lo bagus pakai ini loh, jenis potnya. Terus yang kedua di sini untuk tata letaknya bagusnya di sini, kayak gitu. Terus yang kedua yang selanjutnya di sini, lu fungsi juga kalau misalkan udah tumbuh banyak, lu pakai rak-rak yang kayak gini, udah mengalir meluas, gue. The next influencer of garden. Iya, jadi disebutnya urban gardening. Gitu. Oke. Maksud gue dari beberapa obrolan dari teman-teman gue, emang banyak gue ngelihat kebuka lah wawasan teman tentang tanaman, termasuk dari elu. Gue juga ada teman gue yang kuliah ngebahas bagaimana teknik tanam dinding dijadiin tanaman, jadi supaya ruang hijau itu tetap ada gitu. Dan gue pecah ya. Pecahnya. Kalau gue ngobrol, gue nggak tahu bakal jadi berapa episode. Karena gue bakal, jadi sampai sih udah saya beberapa orang yang sudah ngobrol di gue sih, entah kenapa mereka mulai memiliki channel YouTube untuk memulai hobi mereka, atau obrolan mereka, atau misalnya memulai podcast mereka. Mungkin dari sini. Yes, betul. Mungkin gue juga udah sempat kepikiran ketika ini benar-benar udah grand, udah launching banget. Oh, lu bener jualan loh. Ada katalognya, ada fisiknya, bener nyampe barangnya, ada yang nanggepin. Itu akan next, lagi diproses. Gitu kan. Dan nggak semua harus buru-buru kan? Iya, itu punya tahapan. Takutnya sangat-sangat pakai ayam lah. Gitu. Oke. Sekarang kita next ke ruang flora. Apa momen pertama tiba-tiba temen lu merasa bahwa apa sih ini sesuatu yang bisa dijual atau ditawarkan gitu? Ya. Oh ternyata di sini tuh ada pasarnya. Maksud gue kan pasarnya, kalau lu kan datang ke si Mas Najib, ke Bro Najib, dia menanam tanaman, tapi sedangkan lu tuh lagi belajar gitu, tiba-tiba gimana lu tiba-tiba punya kapasitas untuk bisa menjual tanaman ini gitu? Startingnya itu dari gue ngumpulin banyak jenis tanaman, gitu kan. Terus yang kedua, gue berpikir anjir gue beli keluar uang mulu untuk tanaman, gitu kan. Ini gimana caranya? Maksudnya ketika gue punya hobi menanam, tanaman gue ini bisa disalurkan, orang lain juga bisa menikmati dan ikut membudidayakan. Awalnya dari situ. Nah, gue starting jual ruang flora itu dari tanaman yang udah gue punya. Yang udah lu paham. Iya, yang udah gue paham dan gue ngerti ketika orang itu menanyakan ke gue. Jadi itu gue gimana? Ada orang datang, tahu lu lagi bercocok tanam atau lu cerita lu lagi bercocok tanam? Jadi awal dari obrolan. Gitu kan. Gue lagi pengen main tanaman. Gue punya tanaman juga, gue lagi main tanaman. Udah, gue nunjukin dia foto-foto gue. Banyak juga dibilang kayak gitu. Ada yang lu jual nggak? Dari situ.
lu jual untuk bisa dia menggunakan atau beli. Beli gitu kan. Oh kayak gitu. Ya udah, datang ke rumah gue dulu aja lihat. Gitu. Anjir, oke. Terus? Datang, wah ini lu, wah banyak banget. Gue nyari yang ini juga nih, gue nyari ini. Udah gue jelasin deh, gitu kan. Ya udah, pakai trik yang Najib tadi, gitu kan. Ya gimana caranya lu jangan asal nanam doang, ujung-ujungnya bakal mati. Gue ngidupin dia juga susah payahnya, gitu kan. Nah, The dari next situ, level of selling, man. itu dia. Kayaknya yang lagi in di 2020 kayaknya model engagement kayaknya ya. Jadi kita nggak cuma bisa ngelihat peluang dan menjual sesuatu, Ya. tapi bisa mengencourage gitu orang untuk ya lu ngedrive sih seseorang Ya. untuk meyakinkan bahwa Itu lu bakal jadi user pengguna ini atau enggak. Karena ketika satu lu udah dapat, lu nggak butuh 10 orang untuk membeli tanaman lu. Betul. Karena satu continue bisa beli 100. Iya. Lu bayangin dari Edo yang menanam 2, dia tiba-tiba pulang bawa 116 tanaman, boy. Nah, udah umroh sekarang. Bener. Itulah kalau bisa dibilang garis merahnya Ruang Flora. Mau gue diriin seperti itu. Oke. Jadi dari awal itu orang udah banyak nanya ke gue, lu jual nggak, mulut ke mulut sampai gue nggak tahu WhatsApp itu nomor doang ya nyampe ke HP gue kan. Ini siapa lagi, itu dari mulut ke mulut. Oke, gue suruh datang, gue COD. Jadi gue nggak ada langsung kirim, COD dulu, gue ketemu dulu sama lu. Masih terlalu idealis banget, tapi ya udah enjoy. Gue juga ngejalin hubungan juga jadinya gitu kan. Gue kenal banyak orang, gue bersosial juga. Kalau dari situ kenapa nggak sih lu nggak bikin katalog aja gitu kan? Nah, mulai dari situlah gue ngembang biakin semua bisa dibilang semua jenis tanaman yang gue punya gue kembang biakin satu-satu. Jadi satu jenis tanaman itu gue kembang biakin 2-3 polybag. 2-3 maksudnya satu untuk tanaman satu jenis yang sama lu punya 3 gue kembang biakin. Dari situlah awalnya. Ya udah, di situ gue udah kembang biakin, mereka udah siap hidup, maksudnya udah siap diterima user lain, baru di situ gue jual gitu kan. Nih gue jadi sistemnya mereka nanya ada ini nggak, dia ngefotoin ada nih, ada ini nggak, ada nih. Jadi masih mulut aja gitu kan, mulut. Dari situ gue ngeliat, dari sistem gue belum main media sosial atau gue belum ada media placement itu udah kuat, dan gue ngeliat marketnya banyak ya udah mulailah gue kulik semua Instagram. Sebenarnya pas gue ngulik main tanaman, gue juga udah ngulik Instagram dunia tanaman kayak gitu kan. Dari mereka gue ngeliat dari segi komennya, gue ngeliat dari segi likes-nya, terus gue ngeliat dari diskusinya. Oh ternyata banyak juga. Gue ikut forum-forum Facebook, gue ikut channel-channel luar negeri di YouTube, dan itu banyak gitu kan, maksudnya ada pasarnya. Nah, dari situlah saking banyaknya orang yang nanya gitu kan, gue jual juga masih door to door. Jadi jatuhnya gue bukan ngejual, tuh orang yang nanya aja. Jadi gue nggak kayak ngeniat kayak jualan gitu loh. Paham nggak sih maksudnya? Ya gue nunggu aja lu nanya nyari apa, yaudah gue ada nih. Kalau misalkan nggak ada nanti gue cariin. Dimulai dari situ Yaudah, oke, banyak pembeli, repeat selling di situ. Udah kebentuklah margin yang awalnya gue cuma ambil tipis kayak gitu kan. Pas gue ngeliat ini orang bakal dijual lagi, bener nggak lu jual ke orang yang bener gak gitu, masih idealis banget sih gitu kan. Ya gue naikin marginnya gitu, udah gue jual, kok harga gue murah banget. Pas gue ngeliat pasaran, wah anjir, karena gue nggak ngeliat pasar, Riz. Ini berapa ya harga jualnya kalau keluar, wah segini. Ini berapa kalau dijual orang, oh segini. Ya udah, jadi semua yang gue jual itu gue pukul harga pasar. Dari situlah kebentuk margin. Gue mikir, oh ini yang bisa gue nikmatin. Gitu. Gue kira margin ini sebagai kontrol supaya nggak dijual lagi. Ternyata mereka menggunakan kesempatan itu gitu ya. Jadi basis lu sekarang yang ada ini nggak cuma orang yang belajar, tapi tiba-tiba reseller. Dan reseller yang trusted gitu. Ya gue tetap titip pesan juga, karena emang udah kalau kenal ya udah gue beli jual lagi nggak, ya udah gue minta. Nah itu kan ada diskusi di situ kan, ya udah. Jadi gue ngeliat orang juga. Gue kalau ngeliat lu, gue kayak kebayang punya opportunity untuk melakukan workshop sih. Iya. Melakukan workshop maksud gue, ya educational aja gitu. Betul. Pengen, Riz, itu masih masuk ke dalam salah satu
tujuan nanti terbentuknya ruang flora gitu kan. Tadi selain garis merahnya apa namanya ya di sini gue membantu orang untuk membantu menghijaukan bumi kembali ya katanya seperti itulah gitu kan. Tapi di sini gue juga memberi edukasi, lu kayak gini harus diselamatin gitu kan, kapan lagi lu nemuin ruang hijau ketika zaman semakin maju nanti kayak gitu, karena itu bakal susah, ini semua mereka bakal punah kayak gitu. Itulah masuk ke kampanyenya. Di luar itu pun basic utama ruang flora gue diriin di situ, gue benar-benar mendukung kampanyenya Go Green gitu. Makanya di situ garis besarnya ruang flora bergerak itulah apa namanya dari Go Green tersebut gitu. Ketika orang menggunakan sampah plastik apa segala macam bla 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 mengurangin, ya udah lu nggak gunain plastik, lu nanam deh. Lu nggak pakai ini tapi lu tanam gitu. Lu masih menggunakan ini, lu nanam juga gitu kan. Seenggaknya di sini apa yang udah lu buang ada yang lu tanam gitu. Buat lu ngebentuk lagi habitatnya. Lu tebus dosa lu deh kayak gitu. Dan segala macam sekarang ruang flora ini berdiri sejauh ini, segala jenis packaging, segala jenis apa tanaman-tanaman yang dilindungi nggak gue jual. Packaging untuk merawatnya kayak model dari potnya itu gue nggak pakai pot plastik. Jadi di sini pot tanah liat yang gue pakai. Ketika itu punya masa dalam 1 tahun atau 3 tahun ke depan bakal terurai balik lagi jadi tanah dan tanaman itu tumbuh dalam tanahnya. Gitu. Makanya di sini intrik Go Green kuat banget dengan ruang flora buatnya. Gitu. Jadi tujuan utama gue bukan untuk margin ya, gitu kan. Pas gue ngeliat pasar ya, gede banget. Gitu kan, tapi ketika emang udah gede dan gue berpikir jauh kayak gitu kan, gue ngambil margin banyak dari situ tapi orang malah menyanyiakan kayak gitu kan, bukan untuk membuat hijau kembali tapi di situ malah dijadiin apa ya salah guna lah ibarat kayak gitulah. Jadi gue akan kena ke gue sendiri, ngelawan idealis gue lagi gitu. Makanya di situ ya di sini gue benar-benar mengimbangkan ruang flora dengan Go Green gitu kan, dari pengurangan sampah plastik nggak gue pakai, maksudnya untuk packaging plastik enggak gitu kan, terus media tanamnya dan pupuk dan segala macam benar-benar organik yang gue cari. Itu emang kuat kan, yang ngebikin kontras dengan penjual-penjual yang ada itu sih. Jadi gue buat lebih kontras lah, karena di sini ya intriknya lu jual tanaman untuk apa? Kalau misalkan untuk lahan lu cari duit ya udah monggo, itu kan tergantung dari orangnya. Tapi di sini basic gue ya ayo bantu tumbuh lagi aja gitu kan, gue punya sarananya. Gue seneng sih kalau misalnya ketemu apa ya, berbicara dengan orang yang memang punya bisnis tapi basicnya emang mulainya dari pilihan hidupnya mereka, dan apalagi mereka punya kelas untuk workshop. Intinya kelas Gitu. untuk workshop ini fokusnya untuk sharing Ya. dan juga mengajak, bukan untuk membuat citra nama mereka naik, paham nggak sih? Iya. Bukan panjat sosial ya, gitu ya. Iya betul. Ya kalau gue panjat sosial, gue nggak bakal ngajak ngobrol lu dong. Oh iya. Nah gue masih belum ngerti sih arti panjat sosial seperti apa sebenarnya. Ya gue pasti nanti bakal nanya orang atau berani bayar. Cuman kan maksud gue ada sesuatu pemikiran yang lu punya bagus dan harus disampaikan gitu. Pertama gue pernah ngobrol sama kolik sama Rizky Prabowo lah. Itu kan kelas-kelas teman kelas lu. Yang satu bisnis kopi, suka sama kopi, ngulik dari hulu ke hilir, sampai edukasi petani dan punya kelas kopi sendiri. Yang satu lagi punya krisis tentang apa ya, bukan krisis, jadi punya masalah tentang kesehatan tubuhnya, kayak misalnya ada, gue tuh nggak sama kulit gue sama kulit orang lain, gue tuh lebih sensitif, bikin produk organik non kimiawi karena butuhnya tubuh itu, jadi solusi segala macam, dan punya kelas karena dia nggak cuma jualan itu tapi mengajak orang untuk ngebuat produk organik juga. Wah, gila sih kalau gue bilang. Dan gue tuh seneng dengar hal itu, walaupun gue juga belum tahu apa yang bisa gue lakukan seperti kalian, makanya karena gue belum tahu, gue mau mencari insight dari kalian. Betul. Mungkin aja gue bisa jadi ajudan kalian salah satu. Ya, bisa aja. Maka dari itulah bisa dipertanyakan, lu sering nge-repost gitu kan hasil apa misalkan dilihat kayak yang baru-baru ini kan gue ngeluncurin produk baru kayak gitu kan. Jadi gue pakai tabung reaksi gitu kan, terus gue ngebuat dockingnya sendiri pakai kayu kayak gitu kan. Itu sebenarnya media untuk mengembangbiakan
tanaman kayak gitu. Jadi Selain lu di apa? situ, Jual bibit itu? jadi di situ gue jual bibit. Gimana bibit itu tumbuh, setelah tumbuh dari cupnya, lu pindahin ke pot. Lu udah berhasil mengembangbiakan satu tanaman. Oke. Ruang Flora Ya, belum launching seutuhnya. belum. Margin udah lumayan. Sebagai kontrol bahwa orang ini tidak melakukan reseller atau tanaman ini tumbuh. Sebenarnya kan Yes. seperti itu. Ya, betul. Apakah mindset Anda masih bisnis atau masih tetap mencintai tanaman? Jadi gue bodo amat ada yang mau beli atau enggak gitu. Yes. Jadi begini, Riz. Yang gua jual seharusnya poin utamanya di sini Ruang Flora itu tanaman. Gitu kan. Karena gue ngelihat ini lebih spesifik, jangan sampai lu punya tanamannya aja, gue kasih tanaman tapi nggak bisa ngerawat, gitu kan. Lama-kelamaan nanti berjalan iringnya waktu, itu akan gue belokkan. Jadi gue kurang lebih hanya jual medianya aja, bukan tanamannya. Tanamannya coba lu cari sendiri, gitu. Yang pertama, contoh. Gue jual tanaman, spot-potnya, contoh kayak gini. Yang kayak tadi tuh. Ya, di spot-potnya gue jual nih. Orang ngelihat harga jualnya itu dari jenis tanamannya, gitu kan. Tapi di sini yang akan gue jual tanaman-tanaman yang emang gampang tumbuh, gitu. Awalnya dari situ. Nah, yang kedua, yang selanjutnya itu akan gue minimalisir. Jadi gue kurang lebih cuman jual dari potnya aja. Atau di sini cuman media tanamnya aja yang gue jual, kayak gitu. Atau di sini ada pernak-pernik lain, kayak gitu yang gue jual. Kayak gitu. Lu cuma jual potnya? Ya, karena di situ gua sejauh ini sudah berpikir, kayak tadi yang gue bilang, ketika gua udah jual tanaman banyak, tapi ujung-ujungnya banyak yang mati karena gua nggak tahu. Nggak mungkin dong setiap orang yang mau beli gue tanya, lu benar ngerawatnya apa nggak? Kabur dong customer gua, ya nggak sih? Gitu kan. Nah, maka di sini gua ngelihat margin gue nyebutnya margin mulu ya. Maksudnya opportunity paling kuat di dunia tanaman itu selain dari tanamannya itu dari pernak-perniknya sebenarnya. Oh, bukan pernak-pernik. Pernak-perniknya jadi jual pot apa segala macam. Itulah yang gue akan jual sebagai partai besar ke depannya. Artinya lu akan bikin custom pot tanah liat sendiri? Ya, larinya dari situ. Oke. Yang kedua, media tanamnya apa nih? Jadi di sini racikannya aja kurang lebih. Mas, tanaman saya di sini kok layu ya? Media tanamnya pakai apa? Oh, campurannya pakai ini, Mas. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Jadi gua akan bentuk pack. Jual media tanam aja, hitungannya kilo. Gitu. Semacam pupuk gitu? Ya. Jadi lu punya tanaman. Kayak tadi, itu karena gue belajar dari awal gue pakai tanaman, nyoba main tanaman. Asalkan media tanam aja. Tapi ini udah pasti tumbuh. Cobain. Satu lagi? Nah, satu lagi di sini gue jual karena main tanaman masuk ke hobi gue yang lain. Sekarang gue di sini ibarat orang banyak bilang sebagai tukang, jadi gue carpenter ya atau apa sih gue nggak ngerti lah. Ibarat di sini gue main ke dunia kayu, woodworking. Wow. Iya, dari situlah gue woodworking. Makanya di situ gue kombinasi nih, gue jual tanaman plus di situ hasil yang bulat-bulat kecil itu stationnya itu gue bikin sendiri. Nah, itulah yang akan gue produksi banyak. Station yang kalau misalkan lo lihat, gue ada fotonya yang kemarin gue sering post di IG gue itu sih. Gue sih terakhir lihat storiesnya Ruang Flora sih cuman tanaman yang udah di pot warna hijau yang tumbuh tinggi gitu sih. Ya umum sih gue lihat ya. Umum. Nah, tapi gue ngebikin kayak, oh ini, ada fotonya. Gue akan jual rak-rak juga nanti ke depannya. Jadi seperti ini. Kelihatan nggak ya? Kayak gini nih, yang kayak gini nih, cup-cup gini, tabung reaksi, gitu kan. Gue akan jual perintilannya ini aja. Bibit juga akan lu jual, bibit? Bibit, iya. Gue lebih lari ke bibit. Oke. Gue maksud gue, iya enggak salah. Unik cuy. Karena gue ngerasa setiap gue pergi ke Ragunan, Pasar Rebo, iya pot ya gitu-gitu doang. Ya kalau lu punya arah ke sana dan bikin customize yang menarik, opportunity. Ya, itu dan bakal jadi bisnis unit tersendiri sebenarnya. Iya, maksud gue kan pot nggak selamanya mangkok kan.
Iya, Tapi banyak iya. lah. Tapi kayaknya Gua gue jual. rasa ruang flora harus diganti deh. Jadi apa tuh? Klinik Ruang flora. klinik bro. Karena itu kan nanti berjalannya waktu. Jadi tahap awal di sini tetap gue ngejual tanaman kayak Tapi gitu kan. kayaknya Tapi lu nanti harus cerita deh di ruang flora bagaimana lu menumbuhkan ini. Maksud gue, tips lu iya. lu gue cuma pengen tahu sesuatu kayak lu belajar nanem pertama kali, lu ngerasa nggak sih di tahun ini atau di generasi Hmm, sekarang kita susah nemuin forum yang pas? iya, benar. Ngerasa. Kayak Aku pun susah nyari forumnya. kayak dulu di waktu kita masih jalan-jalan bareng atau misalnya pertama kali kita ke yang kayak waktu kita ke mana sih, Dok? Malang Kelut lah, kan gue masih Iya, zaman-zamannya di Kaskus kan, iya, betul. street Forumnya untuk di Kaskus. traveling gitu. Kan maksud gue mau nyari forum kemana? Kayaknya gue Ya, ke sini. Sekarang itu kayak lah. semuanya udah bergeser, tapi forumnya nggak ketemu gitu loh. Lu Hmm, harus ke Facebook, lu harus kemana, kayak gitu. Ya maksud gue di Instagram itu Ruang Flora kayaknya mungkin komentar bakal jadi rame, jadi penuh gitu. Dan maksud iya, gue banyak sih orang-orang yang juga berdiskusi sekarang via Instagram. Jadi yes, jauh mana lu nge-reach lah ya, bisa dapetin itu. Karena gue rasa lu yang lu jual jasa edukasinya, ya iya, ilmu, ilmunya. Ya nggak jual sih, sharing lah. sharing. Jadi ibarat kalau misalkan lu udah nangkep kan arahnya nanti akan seperti apa. Awalnya itu gue cuma nguar tanaman, kedua di sini cuma gue main jatuhnya ke furniture ya. Habis itu gue jual rak-raknya aja, cuman pot-potnya doang apa segala macam. Tapi di sini aset Instagram atau aset media gue yang lain itu yang gue tinggiin menjadi wadah itu ujung-ujungnya. Karena di sini tujuan utama gue go green itu campaign bang, gitu kan maksudnya. Ayo hijaukan kembali, maksudnya buanglah yang emang nggak ramah lingkungan, ujungnya dari situ. Karena bakal gedenya nanti tujuan akhirnya cuman di sana gitu kan. Jadi juga sebagai pendorong gitu kan, sebagai pendorong kayak gitu kan untuk kita coba untuk balik ke ramah lingkungan, kita ngebuat zona hijau kembali gitu kan. Nah, banyak edukasi atau tips and trick di sana. Jadi nanti seperti Wah, kayaknya kalau gue ngebayangin YouTube Ruang Flora sih, lu bisa jelasin cerita tanaman, bagaimana media tanam, lu kegiatan iya, lu sehari-hari. betul. Iya, ya tanpa kita harus mengejar subscriber dan like dan views seperti seperempat Betul. abad ini sih, gue sih lebih respect sama orang yang tiba-tiba merasa berguna ya. Iya. Makanya maksud gue nggak peduli orang mau nonton ini sampai habis, jadi gue ngebantu mereka kayak di setiap Nah, YouTube gue tuh ada komentar, setiap isi mm, poin-poin. iya, Lu betul. mau cari tahu apa, lu lihat komentarnya, di situ ada poin. Udah, lu tinggal lihat situ aja. Dan gue ngasih itu karena gue ngerasa setiap gue ngobrol sama seseorang, pasti ada pesan penting. Iya, Daripada mereka nggak menemukan pesan itu, gue betul. bantu Ya, ngedrive ke pesan itu. Mantap sekali Ruang Flora. gitu. Kurang lebih. Ditunggu launchingnya, dan gue ditunggu Tenang. untuk workshopnya. Karena gue pengen next level of seperempat abad nih ya. Oke. Next Jadi gue level of. langsung trial langsung gitu. Oke. Oke. Jadi kayak gitu, Bang Faris. Tujuan utamanya. Jadi Tapi gue nanti bantu, waktu gue share ini, Ruang Flora tetap masih belum ada post. sebisa mungkin gue akan masukin post, tapi di situ tulisannya coming soon lah. Lu infoin aja lu bakal nge-publish-nya kapan. Jadi gue Gue cepet-cepetin selalu masukin. nulisin IG lu sama IG-nya Ruang Flora juga kok. Jadi kalau Oke. Ruang Flora belum ada ya dia bisa nyamperin IG lu. Iya, gitu. Tenang, bisa diatur. Karena Bisa. semua itu harus dirancang dengan matang. Jangan sampai arah dan tujuannya malah berbeda. Gitu. Gak usah buru-buru lah, santai sih. Apa yang mau dikejar, bos? Iya. Kita ngelihat marketnya dulu aja. Nih orang banyak larinya buat apa sih? Ya, iya. Iya nggak? Bener nggak? Nggak semua hidup itu untuk market, pasar, jual, dan untuk orang lain. Nanti lupa diri sendiri ya nggak, Boy? Betul. Kita marketing, boy. Ya, marketing kan nggak maksa harus memasarkan sesuatu, kan? Iya. Makanya di situ kita harus cari jalur yang berbeda. Oke, thank you banget buat Rido Putra Ramadan atau my friend Edo untuk hari ini sharing Sama-sama. dengan Ruang Flora. Sama-sama, Ditunggu Bang workshop bersama setelah PSBB
Jakarta Oke. selesai. Ditunggu, sangat ditunggu nanti kedatangan lu pada. Iya. Thank you teman-teman. Dan buat kalian yang hari ini nonton Seperempat Abad, thank you banget. Kalian bisa ngecek Ruang Flora dan IG-nya Ridho Putra Ramadan di link deskripsi. Dan nanti video ini tayang di YouTube Seperempat Abad seperti biasanya dan di podcast yang bisa kalian cek di Spotify. Thank you sekali lagi Bang Edo. Thank Sama-sama, you sekali Bang lagi Faris. teman Seperempat Abad. See you di next video dengan bintang tamu selanjutnya. Dadah. Bye. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama.